Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Novi Darmayanti S.E.M.Sa. AK. C.A. selaku dosen pembimbing mata kuliah pemeriksaan akuntansi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Bukti Audit dan Transaksi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok ke-6. Atas nama Uti Aisyah NIM 220410664, Indah Puji Astuti NIM 220410665, Shinfiana Tania NIM 220410078. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang dikumpulkan oleh auditor selama proses audit untuk memvalidasi kewajaran dan keandalan laporan keuangan. Bukti audit digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian ada jenis-jenis bukti audit. Pertama, bukti fisik, misalnya inspeksi langsung terhadap persediaan, aset tetap, atau dokumen transaksi. Kedua, dokumentasi, bukti tertulis seperti faktur, kontrak, dan dokumen legal. Ketiga, konfirmasi eksternal, verifikasi dengan pihak ketiga, seperti bank atau pelanggan, untuk memvalidasi informasi. Keempat, analitis, menggunakan analisis dan perbandingan tren untuk menilai kewajaran data. Dan yang terakhir adalah wawancara, melakukan wawancara dengan karyawan atau manajemen untuk mendapatkan pemahaman tentang proses bisnis dan transaksi. Yang selanjutnya ada pengertian transaksi dalam konteks audit. Transaksi adalah kegiatan bisnis yang menghasilkan perubahan dalam akun keuangan perusahaan. Dalam konteks audit, transaksi adalah objek utama yang dianalisis dan diverifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan material atau kecurangan. Jenis transaksi yang diobservasi. Transaksi penjualan dan pembelian melibatkan pendapatan, kas masuk, dan biaya persediaan. Transaksi kas, penerimaan dan pengeluaran kas, termasuk transaksi bank. Transaksi persediaan meliputi pembelian, penyimpanan, dan penggunaan barang dagang. Transaksi gaji dan upah, pembayaran kepada karyawan serta biaya terkait tenaga kerja. Transaksi investasi dan pembiayaan, pembelian aset, penerbitan saham, dan pinjaman. Selanjutnya, proses pengumpulan bukti audit pada transaksi. Pengumpulan bukti audit melibatkan beberapa teknik untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat oleh perusahaan sesuai dengan kenyataan. Tahapan dalam pengumpulan bukti audit. Yang pertama ada perencanaan. Auditor memahami bisnis dan risiko untuk menentukan area yang membutuhkan perhatian khusus. Yang kedua, pelaksanaan uji substantif. Uji terhadap rincian saldo atau transaksi untuk mengidentifikasi salah saji material. Yang ketiga, evaluasi bukti, menilai apakah bukti yang dikumpulkan cukup dan sesuai untuk mendukung laporan keuangan. Yang keempat, pengamatan, mengamati langsung proses atau prosedur perusahaan. Selanjutnya, teknik pengumpulan bukti. Yang pertama, konfirmasi eksternal, menghubungi pihak ketiga untuk memverifikasi transaksi. Yang kedua, penghitungan ulang. Auditor menghitung ulang data keuangan untuk memverifikasi akurasi. Analisis perbandingan, membandingkan informasi sekarang dengan periode sebelumnya atau standar industri. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam penggunaan bukti audit. Agar bukti audit dapat digunakan secara efektif, auditor perlu memastikan bahwa bukti tersebut memenuhi beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah sufficiency atau kecukupan. Bukti harus cukup dalam jumlah untuk mendukung temuan. Yang kedua, appropriateness, kesesuaian. Bukti harus relevan dengan tujuan audit. Yang ketiga, reliability, keandalan. Bukti harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan metode pengumpulannya harus logis. Yang terakhir adalah timeliness, ketepatan waktu. Bukti harus berasal dari periode yang sesuai dan terkait dengan transaksi yang diaudit. Tantangan dalam mengumpulkan bukti audit pada transaksi. Yang pertama ada volume transaksi. Banyaknya transaksi yang perlu diverifikasi dapat menjadi kendala. Yang kedua, kompleksitas transaksi. Transaksi yang kompleks, seperti transaksi antar perusahaan,
dapat sulit dipahami dan diaudit. Yang ketiga, keterbatasan sistem informasi. Sistem yang tidak mendukung pelacakan transaksi dapat menyulitkan proses audit. Yang terakhir, potensi manipulasi. Adanya kecurangan atau manipulasi oleh manajemen dapat mempengaruhi keandalan bukti. Dengan adanya materi yang sudah dijelaskan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa bukti audit adalah elemen krusial dalam proses audit, karena mendukung auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan. Proses pengumpulan bukti audit yang tepat pada transaksi membantu auditor memberikan opini yang objektif dan akurat. Tanpa bukti yang kuat, auditor tidak dapat menjamin keandalan laporan keuangan, sehingga kualitas bukti audit yang dikumpulkan sangat penting untuk keberhasilan audit. Sekian presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Tapi jangan minta kepastian karena kami hanya manusia yang penuh kekurangan.